Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau menginformasikan dan dalam hal ini wajib untuk diketahui, khususnya adalah para wanita, baik dia masih anak-anak, remaja ataupun dia sudah dewasa. Ini wajib diketahui karena medsos ini tidak melihat. Di medsos ini yang lagi booming dan mau tidak mau kita juga ikut di zaman now, zaman saat ini, sehingga modus penipuan itu macam-macam. Dan ini kenapa saya sampaikan kepada para perempuan, karena saya sebagai Babin Kamtibmas yang sering berdekatan langsung kepada masyarakat, dan informasi ini saya gali informasi yang sangat akurat karena bentuk dari laporan korban kepada saya. Korban di sini ada korban yang melaporkan langsung ke kantor polisi. Banyak juga yang korban itu sharing karena apa? Karena dia malu dan mencari solusinya bagaimana sehingga ada jalannya supaya dia tidak mengalami kerugian yang semakin banyak. Jadi zaman sekarang dengan adanya canggihnya komunikasi ini menjadi satu pemikiran oleh pelaku penipuan, di mana dengan cara dia akan mendapatkan pundi-pundi finansial, keuangan yang luar biasa juga didapat. Dan korban yang pernah melapor ke saya diantaranya tekniknya adalah hampir ada kemiripan. Tekniknya dengan cara dia saat ini dia berani korban duluan. Maksudnya dia memberikan mungkin karena sudah dekat pastinya, dari dekat-dekatannya, komunikasi yang nyambung, bla 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 bla. Di situ dia sudah mendapat simpati, seolah-olah sebagaimana pasangan ataupun pacaran yang nanti akan kedepannya akan menikah. Biasanya pelaku ini profilnya ganteng, bagus, ganteng-ganteng lah, gagah dan lain-lain pastinya. Dan bisa jadi orang kaya gitu. Itu profilnya ya, sehingga ketertarikan ini mengikat. Dan kadang-kadang enggak sedikit juga dari pelaporan yang melaporkan ke saya ini, dari korban yang melaporkan ke saya itu, dia justru malah ditransfer duluan. Umpama kenapa dihubungi susah, pulsamu habis ya, saya kasih pulsa, dikasih sama berapa keperluan dia itu biasanya dibiayai, namun tidak banyak, pasti di bawah nilai 1 juta. Dia si pelaku ini berani berkorban seperti itu. Selain pulsa, dia juga bisa mentransfer. Oh, ada keperluanmu apa yang nilainya di bawah 1 juta, dia transfer duluan, berani dia transfer 500.000, 250 atau 7,5 atau bahkan 1 juta itu tadi, sehingga si calon korban tadi membenarkan bahwa ini orang adalah calonnya atau ini calon selingkuhannya yang tajir gitu kan, atau calon suaminya yang tajir. Dari situ maka pelaku sudah mulai mengarah kepada hal yang namanya meyakinkan dia bahwa aku calon suamimu, maka aku pengen tahu kamu, jangan sampai ternyata kamu itu punya panu, punya kadas, punya kurap atau penyakit-penyakit lainnya yang sifatnya dia nanti jangan sampai kecewa ketika sudah ketemu, atau bahkan ketika dia nanti sudah menjadi suaminya. Maka dari situ dia minta kejujuran, tolonglah, kan tidak pernah ketemu secara langsung, tapi lewat medsos ini sarana dia untuk melakukan penipuan tersebut. Dan kemudian si korban biasanya karena sudah merasa emosionalnya tadi yang nyambung, yang seolah-olah itu adalah calon baik suaminya atau pacarnya atau selingkuhannya, maka dia mulai buka-buka daerah fatal, mulai dari buka dada ya, daerah dada. Nah, mungkin besok lagi atau nanti lagi untuk meyakinkan lagi, jangan sampai aku ke situ ternyata kamu adalah begini, maka si korban bahkan berani membuka kemaluannya, alat-alatnya ditunjukkan di situ. Dan secara tidak langsung orang itu telah merekam apa yang dilakukan oleh korban tadi, sasaran tadi.
Dia udah rekam semua video jadi satu video. Dari situlah pelaku kemudian besok harinya ganti dia yang mengejar kepada korban. Dia akan nyampaikan kalau korbannya ini ibu-ibu atau dia yang sudah punya suami, maka dia sampaikan, kalau kamu nggak pengen ketahuan suamimu, maka kirimi aku uang. Berawal dari melihat kemampuan 2,5 juta. Nanti bisa naik lagi 5 juta, 10 juta, 20 juta, bahkan yang terjadi, yang ada, yang melapor kepada saya, ini bahkan sampai ratusan juta ada. Habisnya uang, stok tabungan, apa yang punya sudah dijual tersebut. Ini salah satu korban yang melapor ke saya ini, sampai dia berani korupsi di pekerjaannya. Dia korupsi uang puluhan juta, mendekati ratusan juta, dan akhirnya diketahui perusahaannya dan dia masuk penjara. Karena apa? Untuk menutupi aibnya supaya tidak diketahui oleh orang lain. Karena dia sudah membuka itu tadi, baik kemaluannya, baik semuanya itu tadi, dijadikan senjata, di situ dia menjadi korban pemerasan. Dan ketika dia mau melapor, dia mikir, wah aku nanti ketahuan suamiku kalau melapor. Sehingga dia tabungannya dikuras, sama dia sendiri ditransferkan ke dia. Pada akhirnya dia sudah ampun, sudah tidak ada uang lagi, dan di situ baru dia melapor. Ini kejadian nyata yang dilaporkan kepada saya sebagai Babin Kamtibmas, di mana ini untuk pengalaman, terutama kepada saudara saya, yang kedua kepada masyarakat wilayah Lok Bau, umumnya secara keseluruhan Indonesia. Korban penipuan seperti ini banyak sekali, dan supaya tidak terjadi kepada anak dan generasi kita, terutama yang perempuan, sampaikan, ceritakan. Kalau enggak, suruh nonton YouTube saya, tapi jangan lupa like dan share ya. Nah, ini adalah pengalaman yang berharga. Ternyata dengan adanya medsos justru bisa dimanipulasi oleh seorang pelaku penipuan untuk menjadikan pundi-pundi itu emas. Tapi ingat, jangan juga kita akan menjadikan hal tersebut, maka kita bisa masuk penjara. Sekali lagi, untuk adik-adikku, terutama yang perempuan, ataupun seusia saya, ataupun di atas saya, ketika menggunakan medsos, cari yang positif. Karena ketika kita salah mengartikan medsos ini, di situ kita lupa rekaman kita ada. Dan di situ akan dimainkan oleh pelaku penipuan, dan akan membahayakan kita sendiri. Itu aja mungkin sementara hal penipuan yang saya ceritakan ini untuk menjadikan pelajaran. Jangan sampai mengenai kepada kita, keluarga kita, ataupun anak-anak kita. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, like dan share Babin Kamtibmas Lok Bau.